Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penilai penguji kinerja, izin memperkenalkan diri. Nama Ahmad Yahya Rifai, mahasiswa PPG dalam jabatan HITS 2 tahun 2024, LPTK UIN Wali Songo Semarang, sekaligus menjadi guru pendidikan agama Islam di SDN 15 Mesuji Timur, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Pada video kali ini materinya yaitu mengenai beriman kepada Rasul Allah. Kemudian kelas yang saya ambil ada kelas 4 semester 2. Yang saya ambil adalah menggunakan problem basic learning. Seperti apa videonya, mari kita simak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan atau pembelajaran pada kesempatan hari ini, marilah kita berdoa. Untuk kelas silakan dipimpin doa. Ada 8 ayat. Mari kita sama-sama sebelum mengawali pelajaran pada kesempatan siang hari ini, kita membaca surat pilihan yaitu surat Talim.
bareng ya. Semangat. Di sini ada yang belum hadir. Anak sudah berangkat semua? Ada yang sakit? Enggan hadir? Azura hadir semua hari ini? Siapa yang sakit tadi? Alexa sakit. Baik, sebelum kita awali, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk mengenang atau mengingat jiwa nasional kita supaya belajarnya lebih semangat lagi ya. Yang biasa bertugas di Jen kalau hari Senin biasanya siapa? Naila. Oke, Naila maju depan. Berdiri dulu semuanya sudah. Oke. Jadi untuk kesempatan hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Roh Rasul. Sebelum Bapak menyampaikan materi, nanti ada beberapa yang harus kalian bagi seperti biasa. Ada kelompoknya
boleh ke situ. Bapak. Nah, dari sekarang boleh. Jadi nanti Bapak bagi kelompoknya. Di sini ada tentang beriman kepada Rasul. Ada yang tahu Rasul atau Nabi? Nabi atau Rasul adalah manusia yang diutus oleh Allah tentang untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan agama Islam. Nanti ada PowerPoint ya, ada sedikit materi, kemudian ada video tentang 25 nabi ya, yang harus kita ketahui. Sebelumnya Bapak membagikan kelompok dulu ya. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan masing-masing. Kelompok berapa? Kelompok 1. Nanti ditempel ya di sini ya, di depan ya. Tulis nama-namanya, anggotanya. Kelompok 2 sudah itu bagiannya. Nama anggota kelompoknya ditulis ya. Kelompok 3, 4. Ini nama-namanya ya. Kelompok berapa? 3, 4. Kasih ya. Kalian perhatikan di situ ada kertas, ada nama kelompok. Di baliknya nanti kalian tulis nama anggotanya. Ya, kelompoknya sesuai dengan nama atau sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin terjadi sama Rasul atau Nabi. Jadi kalau Nabi sama Rasul itu tidak pernah berbohong, tidak pernah ngomong jorok, ngomong kotor ya. Perbuatannya selalu baik. Karena dia adalah manusia yang diutus Allah untuk kebaikan-kebaikan yang harus kita contoh. Jadi, sambil diisi ya materi di sini, Bapak akan bukakan presentasi. Nah, setelah itu nanti kalian bisa lihat video-videonya tentang nabi-nabi dan nama-namanya ya. Di sini Bapak mengambil judul beriman kepada Rasul. Ada yang tahu beriman? Ayo, siapa yang tahu beriman? Tadi belum sempat dikasih tahu ya. Ada yang mungkin di rumah sudah belajar. Beriman adalah percaya. Artinya beriman itu percaya. Bapak mengantongi uang 5.000 misalkan, 2.000 misalkan. Bapak melihat Bapak mengantongi uang 2.000 di luar. Ya. Kemudian kalian saya ceritakan kalau Bapak ini mengantongi uang 2.000. Tapi kalian belum lihat, yang melihat baru Bapak saja. Kalian cuma mendengarkan cerita. Tapi kalian sudah percaya kalau Bapak mengantongi uang 2.000. Itu artinya beriman. Itu contoh kecilnya. Itu ya. Kalau kalian nggak beriman, apa? Pak Yaya itu sering bohong, ya. Katanya dia mengantongi uang 2.000, paling nggak punya duit dia ya. Bawa uang 2.000, tapi Bapak sudah tahu. Artinya Bapak bukan beriman karena dia sudah tahu. Kalau beriman itu kalau dengar cerita, tapi dia sudah percaya, itu adalah termasuk beriman. Materinya adalah kelas 4. Kemudian ada Rasul. Bisa kalian dengarkan, Rasul adalah manusia pilihan, ya. Tidak sembarangan manusia yang dipilih oleh Allah. Ada tugasnya menerima wahyu. Wahyu adalah kebaikan yang disampaikan kepada malaikat Jibril, kepada Nabi dan Rasul. Itu umat manusia kita semua, ya. Kemudian beriman kepada Rasul berarti meyakini bahwa mereka benar-benar utusan
Allah. Beriman kepada Rasul termasuk rukun iman apa rukun Islam? Rukun iman. Kalau rukun Islam ada berapa? Pintar ya. Rukun Islam ada 5. Oke, selanjutnya ada beberapa yang Bapak bagi tadi ya, kelompok-kelompoknya itu ada, kelihatan kan ya? Agak kurang, ada sifat-sifatnya ya, sifat-sifatnya. Kalian punya sifat-sifat kan? Sifat baik, sifat marah, sifat penolong, sifat penyabar, itu adalah sifat yang dimiliki oleh Nabi atau Rasul. Ada sidik, artinya apa? Jujur, dia tidak pernah berkata bohong. Ya setidaknya kita sedikit memiliki sikap jujur, maka kita akan mulia di hadapan orang, di hadapan Allah. Selalu ada yang mencatat siapa? Di kanan kiri kita ada malaikat pencatat amal baik dan buruk. Siapa? Pak ngaji nggak? Siapa enggak? Pencatat amal baik dan buruk. Bukan dan nakir, kubur apa pencatat amal baik dan buruk? Malaikat bukan dan nakir, benar tidak? Bukan dan nakir kalau tidak salah yang menanyai mayat dalam kubur, nakir dan hati. Tidak apa-apa, harus belajar lagi ya supaya ingat. Kemudian ada amanah. Amanah seperti kalian, kalau kalian piket berarti kalian harus nyamu, datangnya harus pagi menyampaikan. Kalau ada pesan harus kalian sampaikan. Jangan sampai lupa, kalau lupa nanti diingatkan, kemudian dicatat, disampaikan apa yang bisa sampaikan. Patona artinya cerdas. Di situ tadi sudah Bapak bagi kelompok-kelompoknya. Patona itu lawan katanya atau lawannya adalah balasa, yaitu tidak cerdas atau bodoh. Siapa yang kelompoknya tabligh? Apa lawannya? Di situ. Apa tadi? Ayo. Hikmah. Masa dia tidak menyampaikan wahyu ya dosa. Kalau udah jadi rasul harus wajib menyampaikan. Kalau Nabi cukup untuk memperbaiki dirinya yang sudah bagus. Tapi kalau rasul wajib disampaikan. Kalian sudah pernah mengajar Isra Mi'raj? Isra Mi'raj sudah pernah? Kemarin kita memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad menerima wahyu sholat, yaitu 5 waktu. Itu adalah panggilan dari Allah. Nabi Muhammad ditemani siapa? Oleh malaikat Jibril. Singkat cerita, Nabi Muhammad adalah menerima tugas sholat 5 waktu yang harus disampaikan kepada kita semua. Amanah tadi kelompoknya siapa? Ayo. Apa lawannya? Khianat. Siapa yang sering mengkhianati? Udah janji mau datang main bola misalkan jam 3. Nggak tahunya jam 3 nggak datang, ketiduran. Ada yang janji mau ngaji, nggak tahunya nggak jadi ngaji. Ada? Itu namanya berkhianat. Nah, contohnya itu hanya contoh misalkan ya, jadi kalian tidak bingung berkhianat itu seperti apa. Jujur atau sidik apa? Lawannya hizib ya, itu dalam bahasa fikihnya. Fikih itu bahasa Arab lah ya. Misalkan satu wahidun ya, itu di situ sidik, jujur, lawannya hizib. Amanah apa tadi? Lawannya apa? Amanah tadi apa lawannya di situ? Ayo. Hikmah ya. Terus tapi itu dilawannya tadi apa? Lihat yang sudah ditanya. Itu nama lawannya. Di sini di belakang ini ya, kelompoknya. Di bawahnya nggak apa-apa. Kemudian jumlah yang harus kita ketahui
ketahui itu ada 25 termasuk Rasul Nabi Muhammad yang 5 ya, Nuh, Isa, Musa, Muhammad ya, itu adalah Rasul 5 yang wajib kita ketahui dan 25 Rasul. Kalau yang tidak dibukukan ada berapa Pak? Ada 124.000 Nabi. Kemudian Rasulnya ada berapa Pak? Ada 313 Rasul ya, tapi itu tidak dibukukan. Kita cuma suruh mengingat 25 saja. Ini contoh nabinya ada Nabi Adam ya dengan kesabarannya, kemudian ada Nabi Nuh yang ditelan ikan, Nabi Ibrahim yang dibakar, Nabi Musa diapain? Dikejar-kejar oleh raja siapa? Raja yang membelah lautan ketika dikejar Raja Fir'aun. Kemudian dikejar oleh pasukan Fir'aun, kemudian atas izin Allah diberikan kabar dipukulkan di lautan, kemudian lautnya terbelah, kemudian dia lari sama pasukannya aman ya. Kemudian Nabi Isa, apa mujizatnya Nabi Isa? Nabi Isa itu adalah yang lahir tanpa ayah atas izin Allah. Ibunya siapa namanya? Siti Maryam, merupakan seorang wanita yang patut kita contoh suri teladannya. Kemudian penyempurna siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pamungkas atau Nabi terakhir, tidak akan ada nabi-nabi lagi selain Nabi Muhammad ya. Banyak kan kalian lihat-lihat di berita itu nabi-nabi palsu ya, bahkan mengaku menjadi nabi. Tidak ada lagi nabi selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya ada tugasnya tadi sudah disampaikan sama Bapak ya. Rasul terakhir Nabi ya, ada Nabi Muhammad dan ajarannya Al-Quran. Hikmahnya bisa dilihat, hikmah itu sama aja kayak idolanya. Kenapa kok kalian bisa mengidolakan itu? Karena hikmahnya bagus. Kita bisa meneladani akhlak para Rasul Nabi Muhammad. Masya Allah, Nabi Muhammad itu ditinggal oleh ayahnya ketika di kandungan, ketika masih belum lahir sudah meninggal ayahnya. Kemudian setelah lahir dititipkan sama kakeknya, sama pamannya, ibunya juga meninggal. Bertubi-tubi masalah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Memiliki pedoman hidup yang benar. Jadi kalau kita sulit, kita susah, kita bisa mencontoh apa? Peristiwa tentang Nabi Muhammad. Mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita akan selalu mendapatkan berkah kalau kita melihat, mencontoh, meneladani nabi-nabi kita. Oke, sudah mulai ngantuk? Mau nonton video? Mau tidak? Siapa yang mau tunjuk tangan? Ada yang tahu bahasa Malaysia? Nggak tahu ya? Ini adalah video tentang Nabi dan Rasul 25 dengan berbahasakan Malaysia. Boleh disimak. Oke, perhatikan ya. Siapa mau perhatikan? Oke, baik, perhatikan ya. Selawat
kisahnya tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nanti videonya Bapak percepat karena waktunya yang agak mepet. Sebelum Nabi Adam alaihi salam anak cucu Adam masih menyembah Allah. Mereka tidak menyembahkan Allah dengan siapapun. Kalian yang tahu kemarin apa tadi? Kemarin apa? Ya. Iya, tahu teh ya. Oke, lanjut lagi. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pencipta. Engkaulah yang memberi kami makanan dan minuman. Limpahkanlah kepada kami rezeki yang berkah, ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memberikan hujan sehingga ladang jarum kami tumbuh subur. Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah. Aku minta kalian dengarkan baik-baik. Apakah kita akan biarkan anak keturunan Adam masuk surga, sementara kita akan masuk neraka? Tidak, Tuanku. Ini tidak boleh kita biarkan. Ini adalah gambaran setan atau jin yang menggoda manusia. Jadi dia merupakan ada pimpinannya juga kalau kita mau diganggu sama jin atau setan. Bapak percepat ya videonya sampai di sini. Nah, pada waktunya mereka buat sendiri. Nuh bersedih atas apa yang telah dilakukan kaumnya. Kemudian Allah mengutus Nuh untuk memberi peringatan kepada kaumnya sebelum datang azab yang pedih. Wahai suasana pemberi rezeki, berilah kami rezeki yang banyak, turunkanlah hujan untuk kami. Wahai saudara-saudara, mengapa kalian menyembahkan? Ada yang tahu sedang menyembah apa tadi masyarakatnya? Menyembah berhala atau apa? Waduh, alhamdulillah enggak. Itu adalah termasuk zaman jahilun atau zaman kebodohan yang tadi ada di sifatnya Rasul. Kemudian selanjutnya Minta kepada Batu. Bagaimana mungkin kalian menyembah dan meminta kepada sesuatu yang dibuat oleh tangan kalian sendiri? Yang kami lakukan adalah apa yang dilakukan orang tua kami. Kami tidak ada urusan denganmu, wahai Nuh. Ya, apa urusanmu sehingga kamu melarang kami melakukan hal ini? Allah mengutusku untuk memberi peringatan kepada kalian. Sembahlah Allah, Dialah yang Maha Pemberi, Pengasih dan Penyayang. Sekarang kamu ambisi sepertimu, biarkan Allah menjadi urusannya. Dia membohongi kita. Dia pikir kalau kita ini orang yang bodoh. Allah mudah dengan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, Allah mengajak mereka dengan kemarau yang panjang. Sumur-sumur kering terowongan, tanaman dan hewan ternak pun mati kekeringan. Sementara itu, semakin hari, simpanan makanan mereka pun semakin menipis. Bagaimana ini? Hujan belum turun-turun juga. Jangankan mengharapkan panen, satupun tanaman kita tidak ada yang bertahan hidup. Benar, simpanan makananku sudah hampir habis. Mungkin doa kita kepada Suwayagu dan Nasr kurang. Kalau begitu, ayo kita terus meminta kepadanya agar segera diturunkan hujan. Wahai kaum, kenapa kalian menganggap patung-patung itu dapat memberikan sesuatu? Bukankah untuk berdiri saja, patung-patung itu butuh bantuan kalian? Wahai Nuh, sekali lagi jangan ceramai kami. Dulu pun orang tua kami selalu meminta kepada mereka, dan mereka pun hidup aman dan makmur. Kau yang membawa sial. Kalau Tuhan itu bisa memberi, kenapa kau tetap miskin? Ayo, setelah melihat video itu, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Coba cerita. Satu laki-laki, satu perempuan. Coba nanti lanjut lagi sampai akhir. Kira-kira masyarakat di situ menerima tidak dengan kehadiran Nabi Nuh? Tidak, bahkan mentertawakan Nabi Nuh ya, menghina. Kemudian oleh
menabihmu ya. Dan tidak terima. Balik lagi. Segala puji bagi Allah yang sudah menyelamatkan kita. Ayo kita lari kepada sini. Ayo. Gawat, air dia semakin meninggi. Jangan boleh dikatakan balik-balik serta aja. Ya Allah, selamatkanlah dia. Selamatkanlah dia, ya Allah. Wahai kekudusan Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa Allah telah berfirman, karena itu bukan dari anakmu, sudahlah jangan bersedih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari banjir yang membinasakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat itu, air sudah mencapai gunung. Sudah berapa lama kita berada di atas perahu ini? Aku hitung kira-kira sudah 60 lamanya. Aku yakin tidak ada satu makhluk pun yang dapat selamat dari azab Allah sudah siap ini. Ya. Hei, lihatlah. Air sudah mulai surut. Allah telah memerintahkan kepadaku untuk mengeluarkan air ke dalam. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita keselamatan. Maha suci Allah. Turunlah kalian dengan selamat dan penuh bertahan Allah Tuhan menciptakan. Hiduplah di bumi yang dalam dan jadikanlah peristiwa ini sebagai pelajaran. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Ingatlah
Salam Nabi Nuh dan anaknya. Kira-kira bagaimana Nabi Nuh dan anaknya? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Dari video tadi, siapa yang bisa bercerita? Allah memberikan musibah yaitu tentang apa? Kemarau. Kemudian Allah memberikan banjir. Kemudian Allah berikan lagi kesempatan kepada Nabi Nuh untuk menyelamatkan umat Islam. Di situ diberikan kesempatan, ada hewan berpasang-pasangan, ya, naik kapalnya Nabi Nuh. Kemudian diberikan keselamatan. Kemudian ada yang tidak beriman sama Nabi Nuh atau tidak percaya sama Allah, siapa? Putranya Nabi Nuh alaihi salam. Namanya siapa? Kan'an, ya, masya Allah ya. Naudzubillah minda. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh. Mungkin untuk materi pada kesempatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Marilah kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas pimpin doa. Kedua,